Oke. Test Automation Foundation yang akan dibahas sore ini masuk ke bab pertama itu ada test types atau tipe-tipe tes apa aja sih yang ada yang digunakan oleh metode automation. Yang pertama itu ada agile testing quadrants, terus kemudian ada tes piramid, lalu ada unit test, terus ada integration test, dan yang terakhir ada UI test. Yang akan kita jelaskan, kita bahas satu persatu. Nah, ada beberapa metode di dalam agile testing quadrant. Yang pertama ada unit test, integration test, component test, functional test, atau UI test. Namun untuk menentukan metode apa yang akan digunakan, jenis testing apa, jenis tipe testing apa yang akan digunakan, maka dari itu butuh yang namanya agile testing quadrant. Fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan jenis tes apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan di sini ada 4 bagiannya testing quadrant. Pertama sesuai dengan teknologinya, lalu ada development, terus ada secara bisnis, kemudian ada secara produk. Di kuadran pertama di bagian yang paling bawah kiri ini itu lebih detailnya itu di sini selalu menggunakan automation, lalu memastikan secara fungsional itu bekerja dengan baik. Terus yang terakhir adalah membangun fondasi yang bagus ya, dari secara codingannya, strukturnya itu sudah bagus. Jenis tes yang bisa digunakan di kuadran pertama ini ada unit test, integration test, komponen test, di mana ketiga ini sangat direkomendasikan ya untuk menggunakan automation karena pekerjaannya flow-nya lebih cepat dan tidak rumit gitu kalau secara automation. Lalu di kuadran kedua di bagian atas kiri itu spesifikasinya bisa menggunakan automation maupun manual, lalu mencakup pertanyaan-pertanyaan atau informasi apa saja tentang fitur yang sedang dikerjakan. Terus yang terakhir adalah mencakup validasi-validasi pada fitur di sebuah aplikasi. Di sini testing yang digunakan itu metodenya adalah secara functional test, kemudian ada UI test, terus ada prototype test. Terus pada kuadran yang ketiga sebelah atas kanan itu ada menggunakan metode manual, terus memberikan keadaan tentang kondisi aplikasi terkini itu seperti apa. Lalu yang ketiga itu membantu memahami tentang kebutuhan user. Di sini ada jenis tesnya exploratory test, usability test, sama A/B test. Terus yang di kuadran keempat itu lebih ke semuanya menggunakan automation. Lalu yang kedua itu provide information about the project, dia memberikan informasi tentang project apa sih yang dibuat gitu. Itu lebih ke metode performance test, security test, terus reliability test, dan lain-lain. Lebih ke performanya. Lalu, nah, di sini agile test quadrant itu tidak membutuhkan peraturan yang tidak begitu sulit. Terus yang kedua tidak semua tes dibutuhkan gitu. Ada beberapa bagian saja yang bisa kita tes gitu. Nggak semua jenis tes digunakan atau diaplikasikan. Terus yang terakhir adalah tujuannya adalah memahami jenis tipe apa yang akan kita gunakan. Itu yang pertama ada agile testing quadrant, lalu tes piramid.
tes piramid itu lebih ke struktur tesnya, mempresentasikan apa cakupan mana saja yang akan kita tes. Itu ada dibagi menjadi 3. Pertama ada unit test, kemudian ada integration test, terus yang terakhir ada UI test. Di sini ada tunjuk faster sama slower karena secara testing automation unit test itu akan lebih cepat karena secara codingan dan secara per unit aja. Kemudian secara integration itu tidak terlalu cepat juga, tidak terlalu lambat juga karena lebih ke arah testing apakah secara back end maupun front end sudah terintegrasi atau enggak. Terus yang terakhir itu ada UI test, di mana di sini tentunya karena mencakup end to end, jadi proses testingnya pun akan lebih lama. Oke, sini ada unit test lebih cepat gitu ya. Terus selanjutnya ada, langsung masuk ke unit test. Unit test itu lebih mengutamakan hal-hal penting yang ada di aplikasi gitu ya, fondasi-fondasi penting. Terus kemudian ada memastikan secara fungsionalnya sudah bekerja dengan baik, dan memastikan secara testingnya itu unit per unit, test one thing only. Di sini juga ada contohnya. Ini ada product happy, angry, and sad. Secara fungsional, secara function ya, codingan. Sini ada action add, menambahkan produk ke cart. Lalu kemudian ada mengurangi produk yang ada di cart. Nah, ini untuk unit testnya kelihatan di sini ada payloadnya, title happy produknya. Nah, add a sticker to the cart. Secara function, apakah ketika kita menambahkan produk atau di sini contohnya stiker ke cart, apakah berfungsi atau tidak. Terus action berikutnya ketika kita mengurangi jumlah produk yang ada di cart itu berfungsi atau tidak. Terus ada action remove juga di cart, apakah itu berfungsi atau tidak. Jadi setiap action per action itu dites di sini. Nah, remove dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jika secara automation, jika unit testnya per action sudah oke, di sini ada checklist menambahkan produk, centang ya, terus remove stiker di cart juga oke gitu. Terus di sini remove semua produk apakah berfungsi dan baik, sini juga sudah aman. Terus memastikan ketika semuanya sudah di remove maka cart akan kembali kosong, empty. Terus masuk ke integration test. Integration test itu lebih fokus ke komponen-komponen yang tergabung ya secara bersamaan, apakah sudah bekerja dengan baik. Misalnya tadi jika di unit test itu kan satu persatu ya, ada action to add to cart, kemudian ada remove, ada mengurangi. Nah, apakah secara keseluruhan ketika kita belanja, sini ada contohnya juga, ketika kita order shopping cart. Terus, nah di sini terlihat di bagian integrasinya adalah ketika complete order. Nah, ketika semua unit test itu dilakukan, menambahkan produk, kemudian menghapus, lalu secara quantity juga sudah sesuai, maka apakah secara order itu sudah berjalan? Nah, di sini secara integration test harus dipastikan juga action ordernya itu bisa berhasil. Nah, di sini terlihat complete an order gitu. Secara order, secara integrasi sudah berjalan dengan baik. Lalu ada UI test.
masuk ke UI test itu lebih ke ya always running inside browser. Jadi selalu berjalan di browser, terus simulate user behavior, perilaku user itu seperti apa gitu secara UI. Kita testingnya secara perilaku user, kemudian ada flow kerja di dalam aplikasi, apakah sudah flow kerja di dalam aplikasi apakah sudah sesuai apa belum gitu. Nah, UI test juga bisa disebut dengan end-to-end test ya. Bisa dari integration testing, di sini juga ada contohnya, ada add sticker to cart and checkout. Terlihat di sini ada find element yang artinya ini kode unit testnya front end ya. Di sini unit testnya front end, di sini juga ada button success, ada action click, kemudian cart juga action click dan checkout. Nah, ketika diinspek di webnya, nih di button card-nya ada button success. Nah, ini memastikan apakah ketika kita klik secara UI, produk happy ini akan bertambah ke cart atau tidak. Seperti itu untuk UI. Nah, untuk checkout workflow-nya, di sini action-nya berhasil menambahkan stiker ke cart. Oke, sip. Makasih banyak Mas Eja ya. Sama-sama, terima kasih juga Mas. Ya, sama-sama. Selamat sore.